Sumber daya manusia merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memberikan pelatihan untuk meningkatkan nilai karyawan agar siap menghadapi perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pelatihan Karyawan dengan dosen pengampu Ibu Nova Mardiana. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Wafa, NPM 060. Perkenalkan, saya Yoga Fernando Rahmat, NPM 061. Saya Xander C. Pradita dengan NPM ujung 066. Saya Hafiz Wahyu Saputra dengan NPM 069. Saya Sevan Afal Abdul Rashid dengan NPM 8075. Saya Emma Fian Jamal dengan NPM 083. Nama saya Talia Yohana dengan NPM 090. Saya Adeline Livia dengan NPM 092. Saya Sabita Ulia dengan NPM 100. Saya Rizka Zakiana Faiza dengan NPM 113. Tujuan pembelajaran yang pertama ada untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam organisasi. Yang kedua, untuk mengembangkan inovasi serta kreativitas karyawan. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas dengan tujuan akhir mendapatkan kinerja yang maksimal. Apa itu pelatihan? Pelatihan adalah upaya untuk membantu karyawan memperoleh pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan perilaku terkait pekerjaan dengan tujuan menerapkan ini pada pekerjaan mereka. Pelatihan dapat bermanfaat bagi organisasi bila dikaitkan dengan kebutuhan organisasi dan apabila memotivasi karyawan. Pelatihan terkait dengan kebutuhan organisasi. Dalam organisasi modern, sangat penting untuk memberikan pelatihan yang efektif. Sebuah program pelatihan yang efektif membantu karyawan memiliki keterampilan dan perilaku yang akan membantu organisasi mencapai tujuannya. Untuk melaksanakan proses ini secara lebih efisien dan efektif, banyak organisasi yang menggunakan sistem pembelajaran manajemen. Sebuah aplikasi komputer yang mengotomatisasi administrasi, pengembangan, dan pengiriman dari program pelatihan. Manajer dan karyawan dapat menggunakan LMS untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. LMS dapat membuat program pelatihan tersedia secara luas dan membantu perusahaan mengurangi biaya perjalanan dan lainnya dengan memberikan pelatihan online. Sistemnya dapat dihubungkan dengan sistem manajemen kinerja organisasi untuk merencanakan dan mengelola kebutuhan pelatihan, hasil pelatihan, dan penghargaan terkait. Oke, penilaian kebutuhan. Penilaian kebutuhan yaitu proses evaluasi organisasi, individu, dan tugas karyawan untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Penilaian kebutuhan menjawab pertanyaan dalam 3 bidang luas. Yang pertama adalah analisis organisasi, di mana sebuah proses untuk menentukan kesesuaian pelatihan dengan mengevaluasi karakteristik dari organisasi. Yang kedua ada analisis individu, di mana sebuah proses untuk menentukan kebutuhan individu dan kesiapan untuk pelatihan. Yang ketiga adalah analisis tugas, itu di mana proses mengidentifikasi tugas, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dilatih harus ditekankan. Oke, materi selanjutnya adalah kesiapan untuk pelatihan. Yang pertama adalah karakteristik kesiapan karyawan. Untuk siap belajar, karyawan membutuhkan keterampilan belajar dasar, terutama kemampuan kognitif, yang terdiri atas mampu menggunakan bahasa tertulis dan lisan, memecahkan masalah matematika, dan menggunakan logika untuk memecahkan masalah. Kedua yaitu lingkungan kerja. Kesiapan untuk pelatihan juga bergantung pada 2 karakteristik lingkungan kerja. Yang pertama adalah kendala situasional, mencakup kurangnya uang untuk pelatihan, kurangnya waktu, dan kegagalan dalam menyediakan alat dan bahan yang tepat untuk menerapkan pelajaran pelatihan. Dukungan sosial mengacu pada cara orang-orang di dalam organisasi mendorong pelatihan, termasuk memberikan pujian dan kata-kata penyemangat kepada peserta pelatihan, berbagi informasi tentang berpartisipasi dalam program pelatihan, dan menggunakan sikap positif terhadap kinerja organisasi program latihan. Hal-hal yang dapat dilakukan seorang manajer dalam mendukung program pelatihan. Yang pertama, memahami isi pelatihan. Yang kedua, mengetahui bagaimana keterkaitan pelatihan dengan apa yang dibutuhkan untuk dilakukan karyawan. Yang ketiga, memberikan karyawan pengetahuan tentang apa yang mereka butuhkan untuk kesuksesan karir. Yang keempat,
dukung penggunaan karyawan terlatih saat mereka kembali bekerja. Dan yang kelima, pastikan bahwa karyawan memiliki peralatan dan teknologi yang diperlukan untuk menggunakan pelatihan. Merencanakan program pelatihan. Yang pertama, menetapkan tujuan program. Yang kedua, memilih pelatih internal atau eksternal. Dan yang ketiga, memilih metode pelatihan. Di dalam memilih metode pelatihan, terdapat beberapa metode, seperti metode presentasi, di mana peserta pelatihan menerima informasi yang diberikan oleh yang lain. Lalu ada metode langsung, di mana peserta pelatihan terlibat aktif dalam mencoba mengajar keterampilan khusus, menunjukkan bagaimana keterampilan berhubungan dengan pekerjaan atau bagaimana caranya menangani masalah antar pribadi. Lalu ada metode membangun kelompok. Peserta berbagi ide dan pengalaman, membangun identitas kelompok, pelajari hubungan interpersonal dan grup. Metode pelatihan. Yang pertama adalah metode instruksi kelas, di mana metode ini layaknya belajar di sekolah. Pengajar mengajar kelompok, pengajar saling melengkapi kelasnya dengan presentasi, diskusi, studi kasus, sesi tanya jawab, serta bermain peran. Nah, keunggulan metode instruksi kelas adalah efektif dalam memberikan materi-materi yang rumit, karena para pengajar akan menjelaskan materi-materi tersebut secara terperinci serta memberikan contoh yang jelas, sehingga para karyawan akan lebih mudah memahami dan lebih mudah menyerap materi-materi tersebut. Yang kedua adalah metode computer-based learning. Di metode ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, e-learning, yaitu melibatkan penerimaan pelatihan melalui internet, biasanya melalui beberapa kombinasi modul pelatihan berbasis web, pembelajaran jarak jauh, dan kelas virtual. Contoh dari e-learning tersebut adalah ketika kita belajar di kala pandemi. Di situ kita menggunakan konsep e-learning tersebut melalui pembelajaran jarak jauh. Dan yang kedua adalah Electronic Performance Support System, adalah aplikasi komputer yang memberikan akses ke pelatihan keterampilan, informasi, dan nasihat ahli ketika terjadi masalah pada pekerjaan. Nah, keunggulan dari metode computer-based learning ini adalah dia lebih efisien terhadap waktu, biaya, serta lebih fleksibel. Kenapa? Karena kita tidak perlu untuk mengunjungi tempat pelatihan. Cukup di rumah dan membuka device, kita akan mendapatkan pelatihan pembelajaran jarak jauh di kelas virtual. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu ada metode on-the-job training. Metode pelatihan di mana seseorang dengan pengalaman kerja dan keterampilan membimbing peserta pelatihan dalam mempraktekkan keterampilan kerja di tempat kerja. Nah, ada 3 aspek tujuan dari metode on-the-job training ini. Yang pertama itu tentang pengetahuan, kemudian itu ada perilaku serta keterampilan. Nah, adapun keunggulan dari metode on-the-job training ini adalah meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan, terus mudah dilaksanakan karena terkait waktu serta tempat pelatihannya. Yang ketiga itu ada lebih efektif dalam melatih karyawan karena sesuai dengan kebutuhannya, serta yang terakhir itu membantu karyawan untuk cepat beradaptasi di lingkungan kerjanya. Baik, yang selanjutnya yang keempat itu ada metode simulasi, sebuah metode pelatihan yang merepresentasikan situasi dalam kehidupan nyata, yang dimana peserta dilatih untuk membuat keputusan yang mencerminkan tentang pekerjaannya. Nah, metode simulasi juga itu merupakan salah satu metode mengajar yang dapat digunakan dalam pembelajaran berkelompok. Nah, ada 3 aspek juga tujuan dari adanya metode simulasi, yaitu adanya pelatihan, kedua studi perilaku sistem, serta permainan atau game. Nah, salah satu contoh dari penerapan metode simulasi adalah adanya sebuah gladi resik, yang dimana pada gladi resik itu terjadi proses sesuatu. Metode selanjutnya yaitu metode game bisnis dan studi kasus, yaitu sebuah metode di mana para peserta diberikan sebuah kasus untuk dipelajari, lalu peserta diharuskan untuk mencari informasi, menganalisis kasus, dan juga membuat suatu keputusan yang tepat untuk kasus tersebut.
Tujuan akhir dari metode game bisnis ini adalah untuk mencapai kemenangan dan mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Metode selanjutnya yaitu pemodelan perilaku, yaitu suatu metode di mana para peserta mengamati orang lain yang mendemonstrasikan perilaku yang diinginkan, kemudian memiliki kesempatan untuk berlatih perilaku itu sendiri. Dalam bisnis, metode pemodelan perilaku dapat membantu perusahaan untuk memprediksi perilaku pelanggan, seperti kecenderungan pembelian, preferensi produk, dan respon terhadap kampanye pemasaran. Dalam memahami perilaku pelanggan, perusahaan dapat mengoptimalkan strategi pemasaran mereka dan meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Metode program pengalaman adalah program pelatihan di mana para peserta mempelajari suatu konsep dan menerapkannya dengan mensimulasikan perilaku dan menganalisis aktivitasnya, lalu menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata. Selanjutnya, metode pelatihan tim, yaitu sebuah metode pelatihan yang mengkoordinasikan kinerja individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ada 3 jenis pelatihan, yaitu cross-training, coordinating training, dan team leader training. Yang pertama yaitu ada cross-training, merupakan pelatihan yang dilakukan dengan meminta karyawan untuk melakukan aktivitas pekerjaan tertentu di luar bidang pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Yang kedua ada coordinating training, adalah proses mengatur dan mengelola semua aspek pelatihan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir ada team leader training, yaitu pelatihan untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan diri sebagai seorang pemimpin. Metode yang terakhir yaitu action learning, di mana sebuah kelompok kerja diberikan masalah aktual atau masalah nyata. Mereka bekerja untuk memecahkannya, menetapkan rencana kerja, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana tersebut. Sehingga karyawan dapat menerapkan apa yang mereka pelajari, karena action learning ini melibatkan masalah nyata yang dihadapi oleh organisasi. Sebab berikutnya yaitu implementasi program pelatihan. Pertama, prinsip pembelajaran. Untuk memahami dan mengingat isi pelatihan, karyawan harus memiliki kesempatan untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari, melibatkan peserta secara aktif, berlatih berulang kali, dan menyelesaikan tugas dalam waktu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sesi pelatihan harus menawarkan umpan balik yang mencakup pujian saat pelatihan, serta panduan untuk meningkatkannya. Program pelatihan juga perlu memecah informasi menjadi sesi-sesi yang lebih singkat. Dan pendekatan lain adalah mengganti materi tertulis dengan tidak tertulis seperti video atau pembelajaran langsung dan juga metode lainnya. Kemudian transfer pelatihan atau penerapan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang telah dipelajari dalam pelatihan. Agar karyawan dapat menerapkan apa yang mereka pelajari, harus adanya dukungan sosial, dukungan teknis, dan juga manajemen diri. Yang pertama, dukungan sosial. Organisasi membentuk kelompok karyawan yang bekerja bersama, belajar dari satu sama lain, dan mengembangkan pemahaman bersama terkait penyelesaian pekerjaan. Ini juga menjadi wadah untuk karyawan berpengalaman bertindak sebagai mentor. Kedua, dukungan teknis, di mana organisasi menyediakan sumber daya teknis yang membantu orang memperoleh dan berbagi informasi. Ketiga, manajemen diri. Karyawan harus berlatih memantau penggunaan keterampilan dan perilaku baru mereka. Penggunaan keterampilan baru mungkin akan sulit dan tidak akan berjalan sempurna. Tapi karyawan juga harus terus berusaha untuk menerapkan apa yang sudah mereka pelajari dalam pelatihan. Mengukur hasil pelatihan. Setelah program pelatihan berakhir atau pada interval selama program pelatihan sedang berlangsung, organisasi harus memastikan bahwa pelatihan tersebut memenuhi tujuan. Penilaian pelatihan harus mengevaluasi hasil pelatihan, yaitu apa saja yang berubah akibat adanya pelatihan tersebut. Hasil pelatihan yang relevan adalah yang berhubungan dengan tujuan organisasi untuk pelatihan dan kinerjanya secara keseluruhan. Tujuan mengevaluasi pelatihan ini untuk membantu keputusan masa depan tentang program pelatihan organisasi. Dengan menggunakan evaluasi, organisasi dapat mengidentifikasi kebutuhan untuk memodifikasi pelatihan dan mendapatkan informasi tentang jenis perubahan yang diperlukan.
Pengaplikasian pelatihan, orientasi, dan onboarding karyawan baru. Pelatihan dirancang untuk mempersiapkan karyawan dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif, belajar tentang berorganisasi, dan membangun hubungan kerja. Dengan adanya pelatihan, karyawan baru dapat membiasakan diri mereka dengan aturan, kebijakan, dan prosedur organisasi. Nah, yang terakhir pelatihan keanekaragaman, yaitu pelatihan yang dirancang untuk mengubah sikap karyawan tentang keragaman dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dengan karyawan yang beragam. Dengan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya memahami dan saling menghargai antar berbagai etnis, budaya, ras, dan perspektif orang lain di tempat kerja, juga sebagai upaya untuk memudahkan karyawan dalam beradaptasi di lingkungan kerja, serta dapat menjadikan karyawan lebih termotivasi dan inovatif tanpa adanya diskriminatif. Dari semua materi yang telah kami jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa pelatihan karyawan adalah investasi yang penting bagi perusahaan dalam meningkatkan produktivitas dan keterampilan karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan menyenangkan bagi karyawan.